sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Kita bicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru, ya, dan kemudian semua infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN, itu adalah cerita masa depan Indonesia. Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia atau APEKSI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional ke-16 di Kota Makassar pada 10-14 Juli 2023. Namun, ada hal menarik dalam event yang menjadi tempat berkumpulnya wali kota se-Indonesia tersebut. Apa itu? Hal menarik tersebut adalah bertemunya 3 figur bakal calon presiden dalam satu panggung. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Anies Baswedan adalah baca pres yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kemudian Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra, serta Ganjar Pranowo yang merupakan baca pres dari PDI Perjuangan. Dalam Rakernas ke-16, APEKSI tersebut, 3 baca pres tadi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, ide, serta gagasannya untuk Indonesia mendatang. Kesempatan tersebut pun memberikan ruang kepada baca pres untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Tidak hanya monolog, sesi tanya jawab pun dibuka untuk mengelaborasi ide-ide yang muncul. Tentu banyak aspek yang dibahas oleh 3 baca pres ini dalam gagasannya, mulai dari tata ruang, menciptakan kota yang nyaman bagi warganya, kesediaan pangan, ketersediaan energi, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal menarik yang tentunya menjadi sorotan publik. Hal yang menarik tersebut adalah soal keberlangsungan IKN yang kini sedang masif dikerjakan oleh pemerintahan Joko Widodo. Pertanyaan tentang IKN tentu menjadi satu pertanyaan yang menarik. Dan yang lebih menarik adalah jawaban dari baca pres itu sendiri. Utamanya Anies Baswedan. Sosok Anies Baswedan sendiri yang muncul dengan narasi perubahan untuk perbaikan, atau kalau meminjam istilah dari Zulfan Lindan, Anies itu adalah antitesisnya Joko Widodo. Atau secara sederhana, bisa dikatakan kalau Anies terpilih nanti dalam pemilu 2024, menjadi Presiden Republik Indonesia, maka segala bentuk kebijakan yang diwariskan oleh Presiden sebelumnya belum tentu dilanjutkan lagi. Mungkin IKN termasuk di dalamnya. Dalam penjelasan singkatnya, Anies mengungkapkan bahwa sesuatu yang disiapkan atau direncanakan dengan baik, kemudian memiliki dasar yang kuat, maka sesuatu tersebut tidak memerlukan otot politik yang kuat untuk melaksanakannya. Menurut Anies lagi, sesuatu yang sudah memiliki dasar dan perencanaan yang baik akan dengan sendirinya menggelinding dan mendapat dukungan dari rakyat. Begitu juga sebaliknya, apabila sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik, kemudian tanpa dasar yang kuat, maka pemimpin akan menggunakan otot politiknya untuk memaksakan agar sesuatu dapat berjalan sesuai dengan keinginannya. Dalam pernyataan ini, dapat kita duga bahwa tidak ada sebuah kepastian apakah IKN akan berlanjut atau tidak apabila Anies berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Hal ini tentu semakin menguatkan Anies Baswedan sebagai baca pres yang membawa sebuah perubahan untuk perbaikan bagi Indonesia. Ya, sebaiknya atau enggak setidaknya hal tersebut diyakini oleh kelompok-kelompok pengusung dan pendukungnya. Berbeda dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang diusung oleh PDIP dan kemudian mendapat dukungan lagi dari P3, Hanura, dan Perindo, melihat IKN dari sudut pandang yang berbeda. Ganjar memandang bahwa IKN adalah salah satu wujud masa depan Indonesia. Ia memandang bahwa bicara IKN maka tidak hanya bicara soal membangun gedung, tetapi juga bicara soal energi hijau, ekonomi biru, penggunaan energi terbarukan yang dapat menekan polusi udara, juga bicara soal pengolahan sampah yang lebih efektif. Bagi Ganjar lagi, hadirnya IKN juga membuka ruang atau potensi untuk kreativitas bangsa yang saat ini sedang diganjar bonus demografi.
Untuk memfasilitasi hal tersebut, maka IKN juga diproyeksikan akan muncul begitu banyak creative hub yang akan diisi oleh anak-anak muda Indonesia. Ia pun memberi contoh, yakni Silicon Valley, sebuah daerah di daerah selatan wilayah Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat. Pandangan yang disampaikan Ganjar Pranowo soal IKN tentu menjadi hal yang wajar, karena partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo dan juga Joko Widodo sama, yaitu PDIP. Sebagai The Little Jokowi, tentu dapat diduga bahwa Ganjar Pranowo memiliki narasi dan perspektif pembangunan nasional yang kurang lebih sama dengan Joko Widodo. Dugaan ini juga diperkuat dengan pernyataan Ganjar yang mengatakan bahwa Joko Widodo adalah mentornya dalam berpolitik. Terlepas dari dua perspektif yang berbeda dari dua tokoh politik nasional tersebut, dalam hal memandang persoalan IKN, setidaknya kita bisa bersepakat bahwa IKN adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena patut diingat bahwa pembangunan fasilitas dasar IKN sejak tahun 2020 hingga 2023 ini telah menghabiskan anggaran sebesar 36,72 triliun rupiah dari total anggaran 62,27 triliun rupiah hingga 2024 mendatang. Tentu angka tersebut bukanlah angka yang sedikit. Andai kata uang segitu kita pakai beli laptop, mungkin masing-masing peserta didik nggak ada yang kuanet lagi nih untuk bikin tugas. Selain itu, kita juga harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Apexi karena telah memberikan ruang kepada 3 baca pres untuk bertukar gagasan. Menurut saya tentu ini menjadi sebuah kemajuan dalam berdemokrasi, juga menunjukkan kedewasaan bangsa Indonesia dalam menyikapi perbedaan pandangan. Jadi siapa lagi nih yang mau mendatangkan 3 baca pres ini? Kalian ada yang mau coba? Silahkan katakan di kolom komentar.